Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya walil mu'minina amin. Pengajian pada kali ini yaitu meneruskan pengajian kitab Manaqib Jawahirul Ma'ani. Sekarang bagian yang nomor 7. Kita mulai bersama-sama, mudah-mudahan dengan kita membaca Manaqib Sultanil Awliya'il Arifin As-Sayyidi Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu, kita semuanya mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik yang ikut pengajian pada kali ini atau yang mendengarkan pengajian ini, kami doakan mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan untuk kita semuanya, amin Allahumma amin. Kita mulai. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi, a'tini mahabbataka wa maghfirataka wa ma'rifataka. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anshur nafahatir ridwani alaih wa amiddana bil asraril lati awda'taha ladaih. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma du Gusti Allah, ungsyur mugi-mugi gelar panjenengan nafahatir ridwani ing wangen-wangen kang rupa ridho panjenengan alaihi ing atase Asy-Syaikh Abdul Qadir, wa amiddana lan mugi-mugi paring pitulung panjenengan ing kita bil asrori kelawan pira-pira sir utawa rahasia utawa asrar, allati ya asrar auda'taha kang nitipake panjenengan ing asrar ladaihi ing dalem ngarsane Asy-Syaikh Abdul Qadir. Wa kana radhiyallahu anhu nakhifal badani marbu'al qamati aridas sadri aridal lihyati tawilaha asmaral laini maqrunal hajibain. Wa kana lan ono sapa Asy-Syaikh radhiyallahu anhu, radhiya mugi-mugi ngridani sapa Allahu Gusti Allah anhu saking Asy-Syaikh, ono iku nakhifal badani ramping badane, marbu'al qamati tur sedengan dedeke, aridhus sadri tur kang ombo dadane, aridhul lihyati tur kang ketel jenggote, tawilaha kang uga dawa jenggote, asmarul laini kang asmarul launi kang coklat warna kulite, makrunal hajibaini kang tempuk alis lorone, mujabat da'wati dha sautin jauhariyin
wa samtin bahiyyin wa qadrin aliyyin wa ilmin wafiyyin radhiyallahu anhu. Mujabat da'wati turkang sinambadan tungane, dza sautin turkang anduweni swara jauhariyin kang indah kaya inten utawa mutiara, wasumtin lan duwe sejo bahiyin kang bagus, wa qadrin lan duwe pangkat aliyin kang luhur, wa ilmin lan angke ingkang anduweni ilmu wafiyin kang sampurna, radhiyallahu anhu radhiya mugi-mugi ngridani sapa Allahu Gusti Allah anhu saking Asy-Syaikh Abdul Qadir. Artinya Allahumma ansyur nafahatir ridwani alaih wa amiddana bil asraril lati auda'taha ladai. Ya Allah, semerbakkanlah wewangian keridhaanmu terhadap Asy-Syaikh Abdul Qadir. Wa amiddana bil asraril lati auda'taha ladai, dan berilah kami pertolongan dengan asrar atau dengan rahasia-rahasia yang engkau titipkan kepada beliau. Wa kana radhiyallahu anhu nakhifal badani. Jadi Asy-Syaikh Abdul Qadir Al-Jilani itu nakhifal badani, badannya ramping. Artinya tidak kurus juga tidak gemuk. Jadi bukan termasuk orang yang gede gendut badannya atau yang kurus ceking, bukan. Badannya ramping. Marbu'al qamati, dan juga Asy-Syaikh Abdul Qadir ini bukan tinggi terus bukan pendek, sedengan. Jadi bukan terlalu tinggi juga bukan terlalu pendek, sedengan. Aridus sadri, dadanya itu jembar atau lebar. Jadi kalau dada lebar itu berarti gagah. Aridul lihyati tawilaha, jenggotnya ini tebel, di samping tebel ini tawil, panjang. Jadi bukan panjang yang sampai ke dada, bukan. Jadi ada yang menceritakan bahwa jenggotnya itu panjangnya sekitar 10 cm lah. Maka di foto-foto Asy-Syaikh Abdul Qadir Al-Jilani panjangnya itu sekitar 10 atau 15. Jadi bukan yang panjang, bukan. Nah, itu gambaran dari fisik Sultanil Auliyail Arifin. Asmarul launi, kulitnya coklat, bukan putih bukan hitam, enggak, tapi coklat. Maqrunal hajibaini, dan alisnya ini bertemu, jadi nyambung alisnya gitu. Kan umumnya orang kan alisnya pisah kanan kiri. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani ini alisnya tepuk atau bertemu. Mujabat da'wati, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani ini doanya sangat manjur. Jadi kalau beliau berdoa itu mustajab. Jadi ciri-ciri wali itu kalau berdoa itu manjur. Makanya kalau wali sudah berdoa itu bahaya. Nah, ini ciri-ciri waliullah. Jadi disebutkan di banyak riwayat ciri-ciri waliullah itu walaupun secara lahiriah seperti orang yang seperti orang yang kurang terawat, misalkan rambutnya budal badil, ya seperti orang yang seperti orang gila. Tapi kalau sudah berdoa itu bahaya. Maka ini ciri-ciri waliullah itu.
Dza sautin jauhariyin. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani ini punya suara yang indah, sampai digambarkan saking indahnya seperti intan. Wasumtin bahiyin, dan juga punya tujuan yang baik. Punya seja, punya tujuan yang baik. Jadi tujuan tidak ada yang tidak baik, tujuannya selalu baik. Wa qadrin aliyin, punya pangkat yang luhur, baik pangkat di sisi Allah maupun di pangkat di sisi manusia atau di kalangan manusia, apalagi dengan mendapat predikat sultanil aulia atau rajanya para wali. Wa ilmin wafiyin radhiyallahu anhu, dan juga Syekh Abdul Qadir Al-Jilani ini punya ilmu yang sempurna, artinya ilmunya banyak. Maka beliau bukan hanya ahli tasawuf, bukan hanya ahli zikir, tapi beliau juga ahli fiqih, ahli tafsir. Maka karangan-karangan kitab beliau sangat banyak. Jadi ilmunya sempurna. Biasanya orang itu ahli fikih saja, tasawuf tidak. Ada orang itu yang ahli zikir saja, yang lainnya tidak ahli. Tapi kalau Syekh Abdul Qadir Al-Jilani itu sangat lengkap. Thariqah, ma'rifat, musyahadah, dan lain sebagainya, ilmu tafsir, ilmu hadis, lengkap semuanya. Nah, ini gambaran secara singkat Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Kita lanjutkan. Wa kana tariquhu radhiyallahu anhu ittihadal qawli wal fi'li wa ittihadan nafsi wal qalbi wa mu'anaqatal ikhlasi wat taslim wa tahkimal kitabi was sunnati fi kulli khatratin wa lahzatin wa nafsin wa waridin wa halin wathubuti ma'allahi azza wa jalla. Wa kana lan ono apa tariquhu, dalan wusule Syekh Abdul Qadir radhiyallahu anhu, ono iku ittihadal qauli, nyawijake pangandikan wal fi'li lan penggawean, wattihadan nafsi lan nyawijake kapinginan wal qalbi lan ati, wa mu'anaqatal ikhlasi lan ngelebur diri ikhlas utawa rangkulan ikhlas alias melebur dengan keikhlasan wa taslimi dan taslim atau pasrah, wa tahkimal kitabi lan berpedoman kelawan Al-Qur'an wa sunnati lan al-hadis, fi kulli khatratin ing dalam saben-saben kerentek, walahdotin lan mongso sedilu, wa nafsin lan ati, wa waridin lan perkara kang muncul ing dalam ati, wa halin lan tingkai ati, wa thubuti lan langgeng utawa netepi ma'allahi sartane Allah azza wa jalla. Azza maha luhur Allah, wa jalla lan maha agung Allah. La tariqah atau jalan wusulnya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu, jalan wusulnya adalah ittihadal qauli wal fi'li. Artinya antara ucapan dan tindakan itu sama. Jadi kalau kita menyuruh orang baik, ya kita melakukan kebaikan. Apa yang diucapkan itu yang dilakukan. Maka ittihadul qauli wal fi'li, antara yang diucapkan ini sama juga yang dikerjakan. Nah, perbedaan dengan kita ngomong bisa, ngerjain nggak bisa. Kita ngomong pinter, ngelakonin nggak bisa. Lah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani ini ittihadul qauli wal fi'li, antara ucapan dan tindakan sama.
Wattihadan nafsi wal qalbi, antara nafsu dan hati ini jadi satu. Artinya segala keinginan dan apa yang di hati itu satu, maka menyatu. Jadi ucapan dan tindakannya sama, nafsu dan hatinya juga seimbang. Wa mu'anaqatal ikhlasi wat taslimi. Jadi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani ini meleburkan diri dengan ikhlas dan juga taslim atau pasrah. Jadi bukan istilahnya punya pangkat waliullah, ini tidak dekat dengan Allah. Justru Syekh Abdul Qadir Al-Jilani ini sangat dekat dengan Allah. Maka antara ikhlas dan taslim ini selalu rangkulan atau menjadi satu, atau melebur diri dengan keikhlasan, selalu ikhlas dan juga pasrah kepada Allah. Wa tahkimal kitabi was sunnah fi kulli khatratin wa lahdhatin wa nafsin wa waridin wa halin. Jadi setiap tindakan apapun, setiap kerentak apapun, setiap apa yang dilakukan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jilani selalu berpedoman menggunakan Al-Quran dan juga menggunakan As-Sunnah atau hadis, atau mencontoh Kanjeng Nabi. Jadi ini ciri waliullah, itu selalu berpegang teguh dengan Al-Quran dan juga Sunnah. Maka tidak mungkin kalau ada seorang wali ini tidak berpegang teguh dengan Al-Quran atau tidak berpegang teguh dengan As-Sunnah. Maka kok ada wali nggak sholat, nah itu dipertanyakan. Ada wali melanggar perintah Allah, ya dipertanyakan. Maka banyak ulama mengatakan andai kata ada orang bisa terbang atau bisa apapun, tapi dia jauh dari syariat, dia jauh dari Al-Quran dan hadis, atau jauh dari kesolehan, berarti orang itu adalah setan. Maka yang namanya waliullah itu pasti tidak jauh dengan Al-Quran dan juga Al-Hadis. Nah, ini Syekh Abdul Qadir Al-Jilani sama, selalu berpegang teguh, selalu berpedoman, tiap tindakan, tiap kerenteknya hati, tiap nafas, apapun itu selalu berpedoman dengan Al-Quran dan Al-Hadis. Wathubuti ma'allahi azza wa jalla, dan juga terus menerus hati Syekh Abdul Qadir Al-Jilani ini selalu bersama Allah, hatinya itu penuh dengan Allah. Maka hatinya tidak ada di dalam hati Syekh Abdul Qadir Jilani kecuali Allah. Ma fi qalbi ghairullah, bahasanya gitu. Jadi tidak ada di hati ini kecuali Allah. Karena yang memang wujud dan wajib wujudnya hanya Allah. Selain Allah itu hanya bayangan. Maka hatinya selalu terus bersama Allah dalam keadaan apapun. Nah, ini ciri khas waliullah, hatinya selalu ta'alluq kepada Allah, hatinya selalu zikir kepada Allah. Tidak ada satu nafas pun yang keluar kecuali itu dengan zikrullah, Allah, Allah, Allah. Nah, ini makanya waliullah itu pasti dekat dengan Allah. Maka tidak mungkin ada seorang wali tapi melanggar syariat, tidak sholat, tidak puasa. Lah kecuali kalau majdub, ini beda bahasa. Kalau lagi jazab itu beda bahasa. Jadi namanya jazab, sekali lagi itu beda bahasan. Nanti ada penjelasannya tersendiri. Apakah orang majdub itu berkewajiban sholat, itu babakannya, masalahnya nanti di ilmu fikih. Tapi kalau tidak majdub, ciri-ciri waliullah adalah selalu tekun dengan syariat, selalu berpegang teguh dengan Al-Quran dan juga hadis. Nah, ini ciri-ciri waliullah. Kita lanjutkan.
Wa kana li Abi Ghalibin waladun akmahu muq'adun majdhumun maflujun faja'a bihi ila Syekh Abdul Qadir radhiyallahu anhu faqala lahu Syekhu qum bi'idhnillahi ta'ala fa idza as-sabiyyu ya'du wa huwa yubsiru wala bihi 'ahatun fadajjal hadirun. Wa kana lan ono iku li Abi Ghalibin kaduwe Pak Abi Ghalib apa sing ono waladun anak akmahu kang wuta muq'adun tur kang lumpuh majdhumun tur kang kena penyakit kista maflujun tur kang lumpuh utawa ngleprok faja'a tumuli sowan sapa Abi Ghalib utawa Pak Ghalib mau bihi kelawan gawa walad ila Syekh Abdul Qadiri maring Asy-Syaikh Abdul Qadir radhiyallahu anhu radhiya mugi-mugi ngridani sapa Allahu Gusti Allah anhu sangking Asy-Syaikh Abdul Qadir faqala tumuli matur faqala tumuli ngendika lahu maring walad sapa sing ngendika Asy-Syaikh Abdul Qadir ngendikane ngene kum biidznillahi ta'ala ing pengendikan kum biidznillahi ta'ala artine kum ngadeka sira bocah biidznillahi ta'ala kelawan entuk izine Allah ta'ala fa idzan mongko dumadaan badane ucapan kum biidznillah as-sabiyyu utawi mengkono-mengkono bocah cilik mau iku ya'du melayu sapa as-sabi utawa iso melayu sapa as-sabi wa huwa hali utawi as-sabi iku yubsiru bisa ningali sapa as-sabi wala bihilan ora tetap iku kelawan as-sabi ahatun utawi bekas penyakit fadojja mongko geger utawa padha jerit sapa al-hadiruna wong kang padha hadir ing majelise Asy-Syaikh Abdul Qadir. Nah ini menceritakan salah satu karomah Asy-Syaikh Abdul Qadir Al-Jilani. Jadi setiap wali itu punya karomah. Kalau nabi itu punya mu'jizat. Jadi nabi itu punya mukjizat, kalau wali itu punya namanya karomah atau keramat. Lah jumlah nabi dan juga jumlah rasul itu banyak. Di dalam hadis dijelaskan jumlah nabi dan jumlah rasul ini kalau digabungkan itu jumlahnya 124.000 nabi dan rasul. Lah jumlah rasulnya dari jumlah tadi, jumlah rasulnya saja itu 315. Kalau jumlah total tadi 124.000 nabi dan rasul. Yang wajib kita ketahui itu hanya 25. Mulai dari urutan Nabi Adam sampai Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi itu dikasih mukjizat. Kalau wali dikasih karomah atau kemuliaan.
Lah mukjizat dengan karomah itu tidak bisa dipelajari. Jadi saya ulang, mukjizat itu tidak bisa dipelajari. Karomah juga sama, tidak bisa diajarkan. Jadi belajar kepingin dapat mukjizat ya nggak bisa. Atau misalkan belajar ngajari orang karomah nggak bisa. Mukjizat itu atas kehendak Allah. Begitu juga karomah atas kehendak Allah. Nah, jadi antara mukjizat dengan karomah itu tidak bisa yang namanya dipelajari. Yang bisa dipelajari itu adalah ma'unah atau asror. Jadi kalau asror dan juga ma'unah ini bisa dipelajari dengan kita membaca wirid yang istiqomah, atau menggunakan misalkan hizib atau solawat atau apapun wiridan, kita istiqomah di sana. Terus Allah memberikan asror atau ma'unah, itu bisa. Nah, tapi ada syarat-syarat tertentu. Jadi asror dan ma'unah itu bisa didapatkan oleh orang biasa yang bukan wali atau bukan nabi. Jadi kalau nabi itu khusus mukjizat, kalau wali itu punya karomah. Lah kalau orang biasa kepin mendapatkan itu ada namanya asror atau ma'unah. Ya itu kayak misalkan kepingin bisa apa, nah itu ada lakonnya. Itu tidak dilarang oleh agama. Jadi kayak misalkan bikin azimat, bikin wefik, itu tidak dilarang. Ulama-ulama banyak menulis kitab tentang masalah itu. Begitu juga masalah asror dan ma'unah. Ini dalam kitab banyak ini dijelaskan. Seperti di kitab Adwaul Bayan fi idhahil Qur'ani bil Qur'an, itu juga menjelaskan asror dan ma'unah. Juga Hamish Fathul Wahab juz 2 halaman 151 juga menjelaskan tentang masalah asror dan ma'unah. Atau mungkin di kitab Al-Fawaidul Makiyah Shahifah 17 itu juga dijelaskan. Asror ma'unah dijelaskan. Atau dalam kitab Al-Ghurarul Bahiyah juga dijelaskan tentang masalah asror dan ma'unah. Jadi pada intinya kalau mukjizat dan karomah itu tidak bisa dengan belajar. Tapi kalau asror dan juga ma'unah bisa dengan belajar. Nah itu bedanya. Lah makanya wa kana li Abi Ghalibin waladun akmahu dan seterusnya ini membicarakan salah satu karomah dari Asy-Syaikh Abdul Qadir Al-Jilani. Jadi ada seorang bapak namanya Abu Ghalib atau Abi Ghalib. Lah Abi Ghalib ini punya anak kecil. Lah anaknya Pak Ghalib ini wuto itu tidak bisa melihat tidak bisa melihat. Di samping buta, muq'adun juga lumpuh. Di samping lumpuh, majdumun juga ada penyakit kistanya. Maflujun, di samping lumpuh penyakit kista, tidak bisa melihat, terus badannya lemes, glemprok, nggak punya tenaga. Maka punya anak seperti itu, Pak Ghalib tadi datang, faja'a ila Syekhi Abdul Qadir, datang membawa anaknya kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu. Setelah datang sowan matur ke Syekh Abdul Qadir Jilani, faqala lahu Syekh, maka Syekh Abdul Qadir Jilani berkata kepada anak tadi, qum biidnillahi ta'ala. Jadi Syekh Abdul Qadir Jilani hanya bilang, wahai anak kecil, berdirilah dengan izin Allah. Fa idzan as-sabiyyu ya'tu, begitu sudah diomongin wahai bocah berdirilah, kata Syekh Abdul Qadir Jilani, anak itu langsung bisa lari.
wa huwa yubasiru, anak itu juga bisa melihat dan juga sembuh total, walabihi ahadun, dan juga seolah-olah anak kecil tadi yang punya penyakit luar biasa berat seolah-olah tidak punya penyakit, tidak ada bekas penyakit sama sekali, waras total, sembuh total. Nah, ini salah satu karomah dari Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Banyak karomah-karomah yang sebelumnya, baik di bab yang nomor 6 atau nomor 5, banyak karomah-karomah. Apalagi di kitab-kitab yang lain selain Jawahirul Ma'ani, banyak karomah-karomah beliau. Nah, ini salah satu karomah yang dimiliki Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Kita lanjutkan. Warahat imra'atun hasna'u ila ghari jabalin lihajatin laha fa'alima birawahiha ar-rajulul fasiq faraha wara'aha wa arada an yulawitha dhayla ismatiha wa lam tajid li khalasiha malja'an fanadat ya Syekh Abdul Qadir radhiyallahu anhu aghithni 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 idh nazala bi ra'si dhalika ar-rajulil fasiqi qabla al-wusuli ila muradihi na'lani minal khashabi yadribani hatta mata. Lah, dijelaskan di sini, kita maknai terlebih dahulu. Warohat lan lunga wengi sapa imro'atun wong wadon hasna'u kang banget ayune ila ghori jabalin maring guwane gunung lihajatin krono ana hajat utawa kebutuhan laha kaduwe imro'ah fa'alimatu muli weruh biroahia kelawan lumakune imro'ah sing ayu mau sapa sing weruh ar-rajulu wong lanang al-fasiqu kang lacut utawa kang fasik utawa kang jahat faroha tumuli nguber utawa mbuntuti sapa rajul waro'aha mbuntuti ing dalem burine imro'ah wa arodalan ngarepake sapa ar-rajul ayyulawitha ing yen to nglubrati sapa rajul zaila ismatiha ing pucuk dodot kahurmatane imro'ah walam tajid lan ora nemu sapa imro'ah li kholasiha krana kanggo nyelametake awake imro'ah ora nemu maljaan ing nggon ngungsi fanatatu muli manggil sapa imro'ah manggile ngene ya Syekh Abdul Qadir aghisni 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 ya Syekh Syekh Abdul Qadir rupane Syekh Abdul Qadir aghisni mugi-mugi nulungi panjenengan ing kula aghisni mugi-mugi nulungi panjenengan ing kula aghisni mugi-mugi nulungi panjenengan ing kula idh nazala tumadaan ngantem idh nazala tumadaan ngantem biroksi dhalikar rajuli ing sirai utawa ndase mengkono-mengkono wong lanang alfasiki kang jahat mau qoblal wusuli ing dalem sadurunge tumekane rajul ila muradihi maring kang den kehendaki rajul utawa tujuane rajul apa sing ngantem naklani apa naklani bangkiak loro minal khosyabi sangking kayu yadribani kang mukul apa naklani hatta mata sehingga mati sapa rajul.
Lah ini menceritakan lagi tentang masalah karomah yang dimiliki oleh Asy-Syaikh Abdul Qadir Al-Jilani. Kalau tadi menyembuhkan anak kecil sembuh total, bahkan seolah-olah setelah sembuh anak itu seolah-olah belum pernah ada penyakit, saking waras totalnya. Lah di sini juga disebutkan ada seorang perempuan yang cantik. Ini jadi perempuan yang cantik. Jadi kalau cantik ini memang biasanya ya jadi perhatian. Ada seorang yang cantik itu pergi ke gunung yang ada guanya. Lihajatin laha, karena ada keperluan dia di sana. Di sini tidak disebutkan keperluannya apa. Pokoknya ada keperluan pergi ke sebuah gua di gunung. Tapi tidak disebutkan di sini keperluannya. Nafa'alima birawahiha ar-rajul fasiqu faraha wa ra'aha wa arada ayulawi fadhaila ismatiha. Lah perempuan yang cantik tadi yang keluar menuju gua di gunung itu ada laki-laki yang fasik atau yang jahat, tahu kalau perempuan itu menuju ke sana. Lah karena tahu tempat itu sepi, maka laki-laki ini membuntuti faroha waro'aha, membuntuti perempuan tadi. Tujuannya apa? Tujuannya wa arada ayulawi fadhaila ismatiha. Tujuannya adalah memperkosa atau ya tujuannya itu tadi memperkosa perempuan tadi. Nah, makanya begitu sampai gua, laki-lakinya datang. Lah ketakutan perempuan ini mau lari nggak bisa karena dicegat di jalannya, tidak punya jalan, makanya walam tajid li kholasiha malja'an. Mau lari tidak ada jalan karena jalan pintu guanya ditutup sama laki-laki tadi. Nggak punya istilahnya sudah buntu. Maka begitu buntu seperti itu, fanadat ya Syekhu Abdul Qadir aghisni aghisni aghisni. Maka perempuan tadi karena sudah tidak menemukan jalan, maka manggil-manggil dengan suara keras nama Asy-Syaikh Abdul Qadir Al-Jilani. Ya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, aghithni aghithni aghithni. Wahai Tuan Abdul Qadir, tolonglah saya, tolonglah saya, tolonglah saya. 3 kali. Nah setelah manggil-manggil Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, idh nazala bi ra'si dzalika ar-rajulil fasiqi qabla al-wusuli ila muradihi na'lani minal khashabi yadribani hatta mata. Jadi begitu sudah manggil-manggil seperti itu, maka tiba-tiba laki-laki tadi ini kepalanya ada yang menghantam sandal yang terbuat dari kayu. Berarti tiba-tiba kepalanya dihantam dengan 2 sandal yang dari kayu atau bangkia atau bakia bahasa Jawanya. Dipukul kepalanya hatta mata, sampai mati di situ. Nah, ini karomah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Maka saking banyaknya karomah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, maka dipakai tawasul oleh wali-wali seluruh dunia, termasuk oleh kaum muslimin di seluruh dunia, dipakai tawasul. Maka kalau mau berdoa, bertawasul kepada Kanjeng Nabi dan juga kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Ini jadi makanya kalau sudah mumet itu manggil ya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, aghisni aghisni aghisni. Bertawasul kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, terus mohonlah hajatnya kepada Allah, insya Allah dengan izin Allah dikabulkan.
Nah ini, dan juga di riwayat yang lain diceritakan, di riwayat yang lain itu diceritakan suatu hari santri Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, 2 orang ini santri yang biasa di pesantrennya. Nah ini wudhu bareng dengan Syekh Abdul Qadir Jilani. Ceritanya panjang, cuman kita singkat. Jadi wudhu bersama Syekh Abdul Qadir Jilani, terus setelah itu sholat. Nah setelah sholat selesai, ujuk-ujuk Syekh Abdul Qadir Jilani ini mengambil sandalnya yang terbuat dari kayu atau bakia. Sandal dua-duanya dilemparkan. Ya, santri melihat itu bengong. 2 santri ini yang menceritakan kejadian ini bengong melihat itu. Cuman mau nanya ya nggak berani, namanya kepada gurunya. Jadi namanya taklimnya kepada guru nggak berani. Nah suatu saat ada rombongan pedagang datang. Rombongan pedagang datang mau mengucapkan terima kasih, kepingin ketemu Syekh Abdul Qadir Jilani. Tujuannya mengucapkan terima kasih karena sudah ditolong, dan juga sekaligus mengembalikan mengembalikan sandal atau bakia Syekh Abdul Qadir Jilani. Baru santri tadi baru ngeh, baru paham. Dulu waktu setelah sholat melempar sandal, ternyata melempar sandal ke yang ganggu pedagang. Maka ditanya, kok bisa sandal bisa ada di bapak-bapak, gimana ceritanya? Maka ceritalah pedagang ini bahwa pada saat berdagang ada rampok, dirampok semuanya hartanya. Maka setelah dirampok, salah satu teman dari pedagang ini manggil Syekh Abdul Qadir Jilani. Ya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, aghisni, aghisni, aghisni. Maka perampok itu kayak ada yang mukul kepalanya sampai jerat-jerit sampai mati, tinggal sisa 1. Makanya saking penasarannya pedagang ini nyamperin ke perampok. Perampok ketakutan, hartanya dibalikin lagi. Nah di situ menemukan sandal, baru sadar bahwa pedagang ini baru sadar bahwa itu ada bakia. Maka pasti ini adalah bakia atau sandal dari Syekh Abdul Qadir Jilani. Nah itulah kelebihan dari Sultanil Auliya'il Arifin, salah satu keramat atau karomah yang dimiliki oleh Sultanil Auliya'il Arifin Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Kita teruskan. Walaqad ra'aitu Syekh Abdul Qadir radhiyallahu anhu yatasarrafu fi qabrihi katasarrufihi fi hayatihi radhiyallahu anhu wa anna biridhaihi ar-rafi' wa amaddana bimadadihil wasi'. Walaqad ra'aitu, lan teman-teman yakin sapa ingsun asy-syekh ing asy-syekh Abdul Qadir, rupane Syekh Abdul Qadir radhiyallahu anhu, radhiya mugi-mugi ngridani sapa Allah Gusti Allah anhu saking asy-syekh. Ya tasarrafu halitu mandang sapa asy-syekh fi qabrihi ing dalem kuburane asy-syekh. Kata sarrufihi kaya oleh tumandang sapa asy-syekh fi hayatihi ing dalem wektu gesange asy-syekh radhiyallahu anhu wa anna, radhiya mugi-mugi ngridani sapa Allah Gusti Allah anhu saking asy-syekh, wa anna lan saking kita biridhaihi kelawan ridane Allah ar-rafi'i kang luhur, wa amaddana lan mugi-mugi paring pitulung sapa Allah ing kita bimadadihi kelawan pira-pira pitulungane Allah al-wasi'i kang jembar. Dadi pengarang kitab yakin
bahwa Syekh Abdul Qadir Al-Jilani itu bertindak di dalam kuburnya seperti atau persis persis seperti bertindak di masa hidupnya. Artinya antara Syekh Abdul Qadir Al-Jilani pada saat hidup maupun wafat ini sama. Makanya walaupun wafat ini dipakai tawassul. Karena waliullah dan juga para nabi termasuk orang yang mati syahid ini jangan dikira meninggal. Mereka tidak meninggal, hanya pindah alam. Tetap masih mendoakan muridnya Kanjeng Nabi. Begitu ada umatnya yang membaca sholawat, dalam hadis sahih diceritakan, begitu ada umat yang membaca sholawat, maka roh Kanjeng Nabi dibalikkan ke jasadnya. Tujuannya hanya untuk membalas bacaan sholawat dari umatnya. Nah ini, jadi makanya orang-orang soleh di kuburan masih mendoakan santri-santrinya. Nah makanya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani antara beliau masih hidup dan sesudah wafatnya sama-sama dipakai tawassul, sama-sama bertindak seperti beliau seperti masih hidup pada saat masa hidupnya. Nah ini, makanya ya tasarrufi fi qabrihi katasarrufihi fi hayatihi radhiyallahu anhu wa anna. Mugi-mugi mudah-mudahan Allah meridhoi Syekh Abdul Qadir Jilani dan juga meridhoi kita. Biridhoil wasrofi, dengan keridhaan Allah yang luhur. Wa amaddana bimadadihil wasi, dan juga mudah-mudahan Allah memberikan pertolongan kepada kita dengan pertolongan Allah yang sangat luas. Nah ini, pengajian kita teruskan insyaallah yang ke-8. Mudah-mudahan yang mendengarkan pengajian, yang ikut ngaji pada hari ini atau yang mendengarkan pengajian, kita semuanya diberikan keberkahan oleh Allah, berkah di dunia dan juga berkah di akhirat, bahagia di dunia dan juga bahagia di akhirat. Dengan kita membaca manaqib, mudah-mudahan keberkahan selalu menaungi kita semuanya, amin Allahumma amin. Semuanya diberikan kelancaran, semuanya diberikan rezeki yang barokah. Kami doakan semuanya yang membaca manaqib atau yang mendengarkan manaqib, kehidupannya diberikan kehidupan yang berkah dan bahagia fitini wad dunya hattal akhirah, amin Allahumma amin. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Usikum wa nafsi bitaqwallah, wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.